Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum atas manipulasi harga jual beli Villa Awang berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 61 garing PDT garing 2020 garing PT DPS. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya, yaitu Saya Harif Sumul Putro dengan NIM 01014000197. Saya Desida Puspita Anggraini dengan NIM 01016000393. Dengan saya Muhammad Alveno dengan NIM 0101600-230. Dan saya Aden Alfiansah 0100160004. Dan saya Melia Safitri dengan 01017.034. Selanjutnya, untuk para pihak di dalam putusan ini, pembanding Sawitri, warga negara Indonesia, terbanding Ronald Graham Smith, warga negara Selandia Baru. Selanjutnya ada isi gugatan, perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut dalam pasal 1365 KUH Perdata. Maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi 1. Adanya perbuatan melawan hukum, 2. Adanya kesalahan, 3. Adanya kerugian, dan 4. Adanya hubungan kasual. Dasar gugatan. Surat tanggapan somasi nomor 03/MTS/2/2018 dari kuasa hukum tergugat yang ditunjukkan kepada kuasa hukum penggugat pada tanggal 19 Februari 2018. Surat tanggapan nomor 09/MTS/4/2018 terkait draft perjanjian perdamaian dari kuasa hukum tergugat yang ditunjukkan kepada kuasa hukum penggugat pada tanggal 3 April 2018. Dan selanjutnya, memori banding atau pertimbangan hakim, yaitu 1. Memori banding poin 1, gugatan obskur libel dan adanya kesepakatan harga. Yang kedua, memori banding poin 2, yaitu perjanjian nominat tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal. Dan yang ketiga, memori banding poin 3, pengulang kembali terhadap apa yang telah didalilkan. Selanjutnya, putusan hakim. 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Januari 2020 nomor 215-PDT-G-PN-DPS yang dimohonkan banding tersebut. Ketiga, menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Selanjutnya mengenai analisa dalam putusan ini. Ada dua hal. Yang pertama yaitu apakah perbuatan melawan hukum atas bidang tanah Villa Awang merupakan kasus dalam hukum perdata internasional. Kasus ini merupakan termasuk dalam kasus
hukum perdata internasional karena penjualan villa awang berhubungan antara WNA dan WNI, serta memperhatikan prinsip yang dianut di Indonesia. Maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dan terhadap orang-orang yang berbeda kewarganegaranya. Kedua, mengenai apakah putusan tentang perbuatan melawan hukum atas bidang tanah villa awang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Putusan ini mengandung asas objektivitas dan ratio descendi, yaitu putusan dilandasi pada pertimbangan analisa fakta hukum yang kuat. Bahwa hukum yang diberlakukan adalah hukum Indonesia, maka terhadap WNA tersebut, menyelesaikan perkara ini mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Maka putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kesimpulannya, bahwa benar si tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan perkara ini merupakan kasus HPI karena adanya WNA dan WNI yang terlibat di dalam perkara ini, dengan kata lain adanya unsur asing. Yang kedua, bahwa hukum yang diberlakukan adalah hukum Indonesia, maka WNA tersebut menyelesaikan perkara tersebut mengikuti hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, aturan yang dipakai adalah secara analogis mempergunakan peraturan ganti rugi akibat uang prestasi yang diatur dalam pasal 1243 sampai 1252 KUH Perdata. Maka putusan nomor 61/PDT/2020 PT DPS sudah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Saran: 1. Perlu adanya lembaga-lembaga pemantau sebagai kekuatan efektif dalam menggalang dukungan dari berbagai stakeholder untuk mengawasi kasus-kasus HPI seperti ini yang mengandung unsur asing di dalamnya. Kedua, semakin banyak orang-orang yang mengetahui hukum, maka perbuatan melawan hukum akan semakin berkurang. Mencegah melakukan perbuatan melawan hukum jauh lebih baik daripada menerima sanksi hukum. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.